Provinsi Sumatera Utara dalam rangka lomba kategori akhir hati pegang tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 di Desa penghormatan kepada para tamu yang hadir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari bersama kita sambut tarian Eta Manortor kader PKK Desa Pintu Padang, Kecamatan Batangonang. Beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali yang saya hormati Ibu dari tim monitoring dari Provinsi Sumatera Utara, juga yang saya hormati Bapak Bupati Padang Lawas Utara, beliau yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD se Kabupaten Padang Lawas Utara,
yang sudah berkenan hadir di Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Onang, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas Utara, dan kami selaku pemerintah Kecamatan Batang Onang sangat mendukung penuh atas kegiatan tersebut, dan seluruh OPD ataupun pemerintah yang di Kecamatan Batang Onang sangat mendukung program yang menjadi salah satu aku hatinya PKK di Desa Pintu Padang. Dan oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas Utara, dan juga kepada seluruh OPD terkait yang mendukung program Aku Hatinya PKK di Desa Pintu Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara kita ini, dan juga terima kasih untuk Ibu Tim Penggerak Kabupaten yang telah memberikan bimbingan arahan mulai dari pertama sampai hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada tim penggerak kecamatan yang ikut serta dalam kategori ini, dan juga saya berterima kasih kepada tim penggerak Desa Pintu Padang dan juga serta ibu-ibu Desa Pintu Padang yang telah ikut serta dalam mensukseskan acara Aku Hatinya PKK. Saya salut dengan ibu-ibu Desa Pintu Padang ini, pantang menyerah tiap hari kerja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga acara ini saya sangat mendukung dan merasa bangga. Saya lihat Desa Pintu Padang ini sangat berubah drastis oleh pekarangan-pekarangan yang dikelilingi oleh tanaman sayur-sayuran. Untuk itu harapan saya kepada kita semua Desa Pintu Padang, ayo kita manfaatkan pekarangan kita dengan menanami sayur-sayuran untuk nantinya mendapatkan pendapatan kita sehari-hari. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Desa Pintu Padang dan seluruh penggerak PKK Aku Hatinya PKK. Sekian dan terima kasih. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama bimbingan dan arahan Bupati Padang Lawas Utara yang dalam hal ini oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Sarifuddin Harahap SOS MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Hora! Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan atau membacakan pidato tertulis Bapak Bupati Padang Lawas Utara. Kami diperintahkan untuk mewakili beliau dalam rangka kunjungan tim monitoring di Desa Pintu Padang, yaitu kategori Aku Hatinya PKK. Sambutan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara pada acara kunjungan tim monitoring PKK Provinsi Sumatera Utara ke desa kategori Aku Hatinya PKK. Di dalam Aku Hatinya PKK itu amalkan dan teguhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Onang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua atau tim monitoring tim PKK Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini sudah hadir bersama
Ini asli putra atau dari Paluta, dari Pasarmaan, Boruregan. Ini tidak asing lagi bagi kita. Juga dari Pokja 3 ya Bu. Bapak itu dari Ketapang, juga ada Ibu Fitri yang juga dari Dinas Pariwisata. Selamat datang di Padanglas Utara, di Desa Pitu Padang. Melalui program Aku Hatinya PKK, kita mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman obat keluarga atau toga. Selain itu, program ini juga mengajak masyarakat untuk beternak dan membudidayakan ikan di pekarangan rumah. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan program Aku Hatinya PKK di Kabupaten Padang Utara, khususnya desa binaan yang berada di Desa Pitu Padang ini, Kecamatan Batangonang, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak keluarga yang telah berhasil, banyak juga memanfaatkan pengarahan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan gizi keluarga. Saya berharap melalui kegiatan program Aku Hatinya PKK di Kabupaten Utara, khususnya Desa Pitu Padang, dan seluruh anggota tim penggerak PKK baik di tingkat kecamatan maupun desa dapat terus bekerja keras dan memberikan pendampingan yang optimal kepada masyarakat. Kepada seluruh masyarakat, saya mengajak untuk terus mendukung dan mensukseskan program Aku Hatinya PKK. Mari kita memanfaatkan pekarangan rumah untuk penciptaan keluarga yang mandiri, sejahtera, sehat dan sejahtera. Ibu tim monitor yang kami hormati, PKK itu mandiri ketika ada bermitra. Pengetahuan kami itu, kita hadir di desa ini konteks untuk monitoring, minimalis tempat kita ini, tapi di luar maksimalisme. Kontribusi mitra PKK ini, rekan-rekan kita dari OPD cukup berkontribusi. Kalaupun kita menyadari tahun 2025 tahun efisiensi, tapi semangat rekan-rekan dan semangat daripada ibu-ibu tim penggerak PKK, kami lari 80, mereka lari 120. Kami selalu ditanya, mana bantuan Bapak? Berkenan dari itu, kepada kita kami coba membacakan kontribusi dan bantuan rekan-rekan, sehingga kontribusi ini untuk bahagian dari mitra PKK bersama-sama dengan OPD terkait di Padanglas Utara. Izinkan kami membacakan beberapa bahagian di dalamnya, yang bahagian juga kontribusi rekan-rekan pimpinan OPD kepada Desa Pitu Padang ini. Yang bahagian juga nanti ini yang saya bacakan adalah bahagian laporan, ya, lampiran dari laporan nantinya Bu. Ini yang pertama kaitan dengan hatinya PKK, Aku Hatinya PKK, Dinas Ketahanan Pangan. Ini ada Pak Kadisnya. Ini telah memberikan 2.600 polybag kaitan untuk bibit terong ungu, bibit kangkung, bibit bayam, bibit kacang panjang, tambah pupuk dan pelatihan untuk 130 rumah, luar biasa. Kemudian yang kedua Dinas Pertanian, ini yang juga di cabai di polybag, bibit tomat, kemudian ada pupuk dan sosialisasi pelatihannya. Kemudian yang ketiga Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini bibit ikan lele 3.000 ekor, anak ayam, kemudian makanan ternak dan sosialisasi. Semuanya ini sudah disalurkan. Kemudian ada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ini Kadis Perki, abang anda saya. Assalamualaikum. Rencana untuk bedah rumah tidak layak huni rumah, itu ya Pak Kadis. Siap. Kemudian sosialisasi. Yang kelima Dinas Lingkungan Hidup, ini ada Pak Kadis.
yang pakai topi for free. Ini bibit mangga, kemudian bunga pucuk merah, tong sampah, mungkin sudah dibagi semua. Kemudian pelang himbauan, akunya hatinya PKK sudah dipasang. Yang keenam, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ini buku bacaan dan lemari dan banner ini sudah dimanfaatkan, sudah disalurkan. Kemudian tiang bendera tele dan drum di ruangan kantor. Ini berarti termasuk kipas angin yang telah dipakai dan tiang bendera yang sekarang. Dinas Pengendalian Penduduk ini 1 BKB Kit. Ini ada 19 OPD, Bu. Artinya semangat rekan-rekan berkontribusi dan bermitra dengan PKK ini, sehingga PKK itu adalah mandiri karena tanpa dengan kemitraan dan mereka hanya barangkali nanti bisa mensukseskan dan mendukung program ini. Samanya orang tua kami dan saya juga sudah pernah merasakan sampai sekarang. Ya Pak ya, sebagai tambahan terima kasih sekali lagi Bu Tim datang di Paluta, sampai sekali Pitu Padang. Maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Baik, dimohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman memberikan piagam kerjasama dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada pemerintah Desa Pintu Padang. Baik, selanjutnya dilanjutkan Bapak dari Dinas Ketahanan Pangan memberikan piagam kerjasama kepada pemerintah Desa Pintu Padang. Dilanjutkan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan piagam kerjasama, bentuk dukungan dan apresiasi terhadap Desa Pintu Padang. Baik, dilanjutkan Bapak Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan piagam kerjasama. Oh maaf, Bapak dari Dinas Pertanian. Izin Pak, 1, 2, 3. Baik, dilanjutkan perwakilan dari Dinas Kesehatan. Izin Bu, 1, 2, 3. Selanjutnya dilanjutkan dari perwakilan UPT Puskesmas Pasar Matangga. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir perwakilan dari Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Suara dong. Izin Pak, Mungkin boleh dilanjutkan dengan kegiatan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, terlebih dahulu saya menyampaikan salam beliau yang seharusnya beliau ke sini, tetapi karena ada kegiatan di hari yang sama, di jam yang sama, di Kecamatan Batangonang juga, makanya sambutannya saya bacakan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan kegiatan monitoring PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Ibu Ketua PKK Kabupaten Kota atau yang mewakili, Bapak Ibu Camat selaku Ketua Pembina PKK Kecamatan serta jajaran, Ketua PKK Kecamatan, Bapak Ibu Kepala Desa atau Lurah selaku Ketua Pembina PKK Desa, Kelurahan serta jajaran, Ibu Ketua PKK Kelurahan atau Desa, para Ketua LAD, LKD, tokoh agama, tokoh masyarakat,
dan tokoh adat serta mitra PKK seluruhnya, para ketua Dasawisma dan anggota. Hadirin undangan seluruhnya, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita, dan atas nikmat kesehatan serta kelapangan waktu kita dapat untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu monitoring PKK tahun 2025 yang diselenggarakan sesuai dengan program kerja PKK tahun 2025 dalam rangka kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK HKG PKK. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, kegiatan pembinaan berupa monitoring ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan berupa supervisi yang telah kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu. Sehingga nantinya kita akan didapatkan 6 besar untuk kategori kabupaten dan 3 besar untuk kategori kota yang akan dievaluasi selanjutnya. Pada tahun ini, kegiatan monitoring hanya dilakukan oleh kabupaten kota yang mengikuti minimal 4 kategori lomba, sehingga kedepannya diharapkan kabupaten kota dapat mengikuti seluruh kategori lomba. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti acara monitoring tahun 2025. Kami berharap kegiatan ini tidak sekedar mencari kemenangan semata, tetapi bagaimana agar desa atau kelurahan dan kecamatan yang menjadi binaan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi desa atau kelurahan lainnya. Untuk itu kami berpesan kepada para pengurus kabupaten kota agar tetap memonitoring desa atau kelurahan binaan ini. Mari bekerja bersama PKK mewujudkan Akta Cinta Menuju Indonesia Emas, kolaborasi sumut berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Ketua Nyonya Hayang Ayu Bobina Sution ditandatangani. Mentari bersinar di pagi hari, hangatkan bumi, beri energi. Setelah sambutan penuh motivasi, kini saatnya kader yang beraksi. Sambutlah yel-yel tarian ampang dari kader PKK Desa Pintu Padang. Tarian ampang ini di bawah binaan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang-Lawas Utara. Beri aplaus yang meriah kepada kader PKK Desa Pintu Padang. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, selamat datang kami ucapkan kepada tim monitoring PKK Provinsi yang bajunya menyala merah, semangat seperti semangatnya menyala. Ibu-ibu yang cantik, selamat datang Ibu. Inilah desa kami
Desa Pintu Padang dapat bagian desa binaan kategori Aku Hatinya PKK, Amalkan dan Kukuhkan, halaman asri teratur indah dan nyaman. Saya Nyonya Rizka Handramudah Harahap. Saya lahir di Sungai Timping 2309 23 September 1991. Umur saya sekarang 33, jalan 34. Jadi kami sudah, seperti yang Ibu bilang, tidak ada tanaman yang bisa disulap. Dari pertama kami diutus ataupun ditunjuk menjadi desa binaan Aku Hatinya PKK, kami langsung bekerja pembuatan pagar, menanam, menyiram, merawat, memanfaatkan pekarangan. Jadi Ibu bisa lihat nanti di kebun kita nanti di situ sudah tumbuh ada tanaman toga, lumbung hidup, apotik hidup, warung hidup, ya Bu. Seterusnya keberhasilan capaian rumah yang melakukan budidaya ternak seperti ada 6 indikator Aku Hatinya PKK, yaitu peternakan, tanaman keras, perikanan, lumbung hidup, toga, warung hidup, ya Bu. Jadi setiap rumah itu sudah ada peternakan ataupun perikanan. Jadi masing-masing rumah itu sudah memiliki ternak ayam, di mana nanti manfaat dari manfaat dari peternakan itu nanti akan dijelaskan oleh kader-kader saya. Dan saya di sini memang tidak berdiri sendiri, boleh saya panggilkan kader-kader saya yang hebat-hebat ini ada dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Mohon untuk datang ke mimbar ini Ibu. Baik, ini dari Ketua Pokja 1 akan mempresentasikan tentang Pokja 1. Silahkan Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Kepala Desa. Perkenalkan, saya Nyonya Eprianti Rahmat Hussein Harahap selaku Ketua Pokja 1. Pokja 1 adalah pengamalan penghayatan Pancasila dan gotong royong. Desa kami, Desa Pintu Padang, di setiap hari Sabtu ataupun Minggu melakukan kegiatan hidup bergotong royong. Sudah jelas terlihat dari Gapura sampai dengan batas Desa Pintu Padang sudah terlaksana masyarakat Desa Pintu Padang hidup bergotong royong. Kami mengucapkan kepada ibu-ibu kabupaten ataupun ibu-ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak ibu-ibu Kabupaten Padang Lawas Utara beserta Ibu Kecamatan Batangonang yang telah membimbing ataupun membina kami untuk menjadi masyarakat yang bersih dan teratur. Dengan bergotong royong, desa kami, Desa Pintu Padang menjadi desa yang bersih, aman, dan teratur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, benar-benar yang dilakukan berada masyarakat, apalagi saya sebagai ketua, menggerakkan ibu-ibu tim PKK untuk saling bergotong royong. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan Ketua Pokja 2. Pada rekan saya persilakan. Bunga melati harum mewangi, tumbuh rapi di halaman asri. Pokja 1 sudah berbagi, kini giliran Pokja 2 untuk berdiri. Perkenalkan, saya Nyonya Husni Irfan Mawardi Sregar. Saya di sini sebagai Ketua Pokja 2. Di dalam Pokja 2 ada program pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, dan peningkatan ekonomi keluarga. Kami dari PKK Desa Pintu Padang, Kecamatan Batangonang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di dalam Pokja 2, kami membuat kegiatan berkelompok seperti membuat keterampilan, membuat keripik pisang, keripik ubi, membuat tape, dan lain sebagainya. Dengan membuat ini kami lakukan dengan cara berkelompok, dengan tujuan untuk
meningkatkan ekonomi keluarga kami. Di mana bahan-bahan ini saya buat dari pekarangan rumah saya sendiri. Cukup sekian pemaparan dari kami Pokja 2 dan akan dilanjutkan oleh Yel Toga. Sebelumnya saya berpantun dulu. Mentari pagi bersinar cerah, udara segar menyapa jiwa. Paparan Pokja 2 sungguh indah, sekarang Pokja 3 giliran bicara. Perkenalkan, saya adalah Nyonya Lia Saleh Lubis. Di sini saya sebagai Ketua Pokja 3. Kegiatan di Pokja 3 ini mempunyai yaitu pangan, sandang, tata laksana rumah tangga, dan hatinya PKK. Jadi, aku hatinya PKK ini tidak lepas dari ketahanan pangan yang di desa Pintu Padang, yang melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Untuk di kegiatan Pokja 3 ini ada kader saya, yaitu kader pangan, sandang, tata laksana rumah tangga, dan hatinya PKK. Baiklah, di sini kader saya ataupun kader Pokja 3 akan mengutarakan atau memaparkan apa aja kegiatan yang ada pada Pokja 3. Untuk kader Pokja 3 kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rodia Sumiati Kurniawan Siregar. Saya dari Kader Pangan. Di sini saya akan memaparkan makanan atau pangan. Pangan sama dengan makanan. Kader Pangan memiliki ciri penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan mandiri. Adapun contoh pangan atau makanan tradisional kita seperti nasi goreng, ayam penyet, pecel, lontong, dan yang lainnya. Kemudian contoh makanan sehat seperti yang ada di 4 Sehat 5 Sempurna, tapi sekarang udah ganti ya Bu, udah 1 piringku namanya. Yang ada dalam 1 piringku seperti ada nasi, terus sayuran, contohnya seperti ada sawi, bunga kol, terus ada kacang panjang, pakis, kangkung, dan yang lainnya.
Kemudian buah-buahan seperti ada semangka, ada pepaya, nenas, pisang, dan yang lainnya. Kemudian lauk pauk seperti ikan, telur, ayam, daging, tempe, dan tahu. Kemudian ada namanya yang lumbung hidup yang bisa menggantikan makanan pokok kita setiap hari. Contohnya seperti ada ubi, terus ada pisang dan juga jagung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan dilaksanakan. Saya tidak sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh Kader Sandang. Kader Sandang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, saya Nona Melani Jaro Harahap dari Kader Sandang Desa Pintu Padang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sandang. Sandang merupakan busana ataupun pakaian. Pakaian misalnya seperti baju, celana, jilbab, dan busana lainnya. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat ataupun melindungi tubuh dari panas, dingin, dan faktor lingkungan lainnya. Dengan terpenuhinya sandang yang layak, kita akan lebih percaya diri, merasa nyaman, dan termotivasi untuk melakukan kegiatan pembangunan. Adapun contoh sandang, misalnya seperti pakaian yang kita kenakan sehari-hari, baik itu ke sawah, ke pasar, ke kebun, maupun lain-lainnya. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat ini kita pakai pada saat upacara adat dan acara khusus. Acara adat misalnya seperti pernikahan, mengawin anak, maupun kemalangan. Yang ketiga, pakaian kerja. Pakaian kerja ini pakaian penanda keprofesian seseorang, baik itu di sekolah, baik itu tenaga kesehatan, dan perkantoran. Yang keempat, pakaian olahraga. Pakaian olahraga ini pakaian yang kita kenakan pada saat olahraga dan aksesoris lainnya. Dengan demikian, sandang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai cerminan diri seseorang, baik budaya, sosial, ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berdampak positif bagi kita semua. Dan di sini masih ada kader saya, tata laksana rumah tangga. Kepada tata laksana rumah tangga, disilahkan. Terima kasih kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Nyonya Yati Juliadi, kader tata laksana dalam rumah tangga. Di dalam tata laksana rumah tangga, kita memiliki yang pertama yaitu memasyarakatkan, memberdayakan sumber daya energi tepat guna. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya tidak ada air sumur, bisa kita menggunakan air hujan. Yang kedua, pembinaan rumah sehat yang layak huni. Di mana rumah sehat yang layak huni itu dikatakan benar yang layak huni? Dia memiliki ventilasi yang baik, dia memiliki sumur, dia memiliki lantai yang tidak lembab, dan memiliki atap yang tidak bocor.
Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam tata laksana rumah tangga untuk keharmonisasian dalam keluarga. Contohnya seperti apa? Misalnya suami kita pulang dari sawah, dia meletakkan pakaian itu sembarang aja. Makanya perlu kita kasih tahu, Pak, kan saya udah bilang kemarin kalau pulang dari sawah letak pakainya Pak, gantung di sini. Jangan letak sembarangan aja. Nanti kan kalau ada tamu kan malu kita Pak dilihat tamu pakaian berserakan di lantai. Nah, seperti juga anak, kita mengajarkan anak, kalau anak pulang sekolah, nak letak sepatunya, itu kan pak sepatu nak. Jadi rumah kita pun tertata dengan rapi dan bersih. Di sini saya kira cukup sampai di sini. Saya akan sambung dengan kader hatinya PKK. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nyonya Duma Anwar Harahap. Saya selaku kader Aku Hatinya PKK. Aku hatinya PKK, amalkan dan kukuhkan halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman. Sebagai kader Aku Hatinya PKK, saya telah mengajak masyarakat Pintu Padang ini untuk saling bergotong royong, saling bekerja sama untuk memanfaatkan pekarangan dan halaman yang ada di sekitar rumah. Dengan pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah kita, yaitu dengan menanami lingkungan kita dengan tanam-tanaman hijau, sayur-sayuran maupun tanaman bunga-bungaan untuk mempercantik dan memperindah lingkungan rumah kita. Dengan lingkungan yang indah, lingkungan yang nyaman membuat kita ingin kembali mengunjungi Desa Pintu Padang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap dengan adanya Desa Pintu Padang ini, yaitu amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman, menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat yang lain ataupun desa-desa yang lain untuk bisa mengikuti dan melaksanakan pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah. Sehingga Bapak Ibu yang berkunjung ke desa ini, begitu kita memasuki Desa Pintu Padang ini, sudah terlihat ada tanam-tanaman hijau, ada pepohonan, ada bunga-bungaan untuk mempercantik dan memperindah pekarangan kita. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, ada kerinduan untuk berkunjung kembali ke Desa Pintu Padang ini, khususnya ibu-ibu tim monitoring dari Provinsi Sumatera Utara. Sebelum saya tutup, mungkin saya berpantun ya Bapak Ibu. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Sekian dari saya, kader Aku Hatinya PKK. Ingin menampilkan, ingin menyuguhkan yel-yel kami. Mari bergembira semua, mari menanam ilmu PKK. Desa Pintu Padang menanam sayuran, memanfaatkan pekarangan. Mari semangat semua, inilah hatinya PKK, halaman asli. Mari
Perkenalkan, saya Rinaldi Yusuf sebagai Ketua Pokja 4 yang membidangi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Bapak Ibu, Desa Pintu Padang memiliki posyandu yang kita namakan dengan posyandu cemerlang. Dengan harapan dan penuh doa, dengan kata cemerlang menjadikan masyarakat Pintu Padang cemerlang di masa muda dan di masa tuanya. Posyandu merupakan sarana dan upaya yang kita lakukan untuk mencegah berbagai macam penyakit, baik yang menular dan tidak menular bagi semua siklus kehidupan. Di posyandu juga Bapak Ibu, kita memberikan pemberian makanan tambahan. Di depan kita sudah ada contohnya di sini, salah satunya yaitu puding dari daun kelor. Nah, dari program Hatinya PKK, Desa Pintu Padang telah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan berperilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan berprestasi. Bapak Ibu, di sebelah kanan saya telah hadir kader gizi yang sangat luar biasa. Nanti beliau yang akan menyampaikan bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Sebelum saya serahkan ke beliau, izinkan saya menyampaikan pantun. Dari Medan menuju Paluta, berkunjung sebentar ke Batangonang. Kalau mau bukti cintanya PKK, lihat hatinya di Pintu Padang. Ibu PKK beli kepiting di hari Sabtu. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Izin Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya ada yel-yel. Kalau saya mengatakan salam gizi, rakyat sehat dan bergizi. Sama-sama kita Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan salam gizi, rakyat sehat dan bergizi. Kalau saya mengatakan salam gizi lagi Bapak Ibu, gizi seimbang, tinggi prestasi. Gimana Bapak Ibu, sudah hafal? Sudah hafal, sudah bisa kita coba Bapak Ibu. Kalau salam gizi pertama, rakyat sehat dan bergizi. Yang kedua, gizi seimbang, tinggi prestasi. Dan yang ketiga, PKK Pintu Padang luar biasa. Sudah bisa Bapak Ibu? Semangat, kita semangat. Oke. Salam gizi, rakyat sehat dan bergizi. Salam gizi, gizi seimbang, tinggi prestasi. PKK Pintu Padang luar biasa. Oke, jadi saya juga pernah mendengar pepatah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ibu Dinas Pariwisata tadi, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Tapi kalau sudah cinta bahaya Bapak Ibu. Tapi saya berharap kita sama-sama cinta di sini Bapak Ibu. Ibu dari monitoring Provinsi Sumatera Utara, mudah-mudahan kalau sudah datang di Desa Pintu Padang yang kita cintai ini, Ibu bisa cinta kepada desa kami dan juga kepada masyarakat kami Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi Harahap. Sama mereka saya sama Bapak Asisten 1 Bapak Ibu. Tapi saya Harahap Simatanyari. Harahap ini pun banyak jenis-jenisnya. Ada Harahap Tunggulhuayan Pak ya. Ada Harahap Tunggulhuayan, ada Harahap Simatanyari. Kalau saya Harahap Simatanyari, dikatakan saja sudah Simatanyari, pasti bersinar bercahaya saja di mana saja. Selalu bersinar, mau dimanapun ditempatkan selalu bersinar Harahap Simatanyari ini Bapak Ibu. Seperti saya contohnya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu sudah sangat banyak inovasi yang kami lakukan di Desa Pintu Padang ini Bapak Ibu. Jadi semua itu kami lakukan untuk mendukung kategori Aku Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan juga mendukung program Bapak Presiden kita Bapak Ibu, Bapak Prabowo Subianto, yang menekankan apa? Akan ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk memberantas masalah kesehatan.
yang sekarang ini menjadi prioritas pertama ya Bapak Ibu, yaitu tentang stunting. Jadi stunting itu apa Bapak Ibu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh seorang anak balita karena kekurangan energi kronis. Energi kronis itu dari mana? Ini semua Bapak Ibu, dari makanan yang sudah kita lihat di depan ini ya Bapak Ibu. Jadi intervensi yang kami lakukan Bapak Ibu untuk mencegah stunting tadi, yaitu dengan membudidayakan peternakan, perikanan, tanaman obat keluarga dan juga sayur-sayuran. Seperti yang kami angkat salah satunya yaitu pemberdayaan ikan lele. Kenapa kami menggunakan ikan lele? Karena ikan lele ini mungkin dibandingkan dengan ikan yang lain Bapak Ibu harganya lebih murah, sehingga masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah dapat menjangkaunya atau membelinya. Tetapi walaupun murah, protein hewan yang ada di dalam ikan lele ini sangat tinggi, di mana mengandung 20 gram nutrisi. Dan juga asupan yang harus diterima anak balita itu perharinya sekitar 18 gram. Sehingga satu kali saja kita makan Bapak Ibu, kecukupan protein kita sudah kita dapatkan. Sehingga stunting tadi bisa kita atasi dengan cepat Bapak Ibu. Dan juga di sini kami memiliki rumah pangan Bapak Ibu. Rumah pangan ini kami gunakan sebagai praktik atau demo masak. Bagaimana cara agar semua tanaman-tanaman kami, budidaya-budidaya kami dapat kami manfaatkan seperti yang sudah kami masak di sini Bapak Ibu, isi piringku. Di mana isi piringku ini sudah ada di sini beras sebagai karbohidrat, sebagai sumber energi. Di sini juga sudah ada tadi ikan lele, ayam, telur sebagai protein hewani, dan juga di sini sudah ada serat, sayur, dan juga sudah ada buah-buahan Bapak Ibu. Dan di sini juga sudah ada puding daun kelor. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau bahasa sininya barungge, kalau bahasa Indonesianya daun kelor. Sangat banyak di sini Bapak Ibu. Jadi karena banyaknya, bagaimana agar barungge ini atau daun kelor ini bisa dimanfaatkan, yaitu dengan mengolahnya menjadi agar-agar. Apalagi kalau sudah dikatakan sayur, pasti anak kecil tidak mau untuk mengonsumsinya. Jujur saya sendiri pun waktu kecil tidak mau untuk mengonsumsinya Bapak Ibu, sehingga kami olah menjadi agar-agar daun kelor. Dan juga di sini Bapak Ibu sudah ada bubur kacang hijau. Ini salah satu contoh pemberian makanan tambahan yang kami berikan dalam kegiatan posyandu kami Bapak Ibu. Jadi ini untuk atau feedback yang kami berikan kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk hadir dalam kegiatan posyandu setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan saya yang kurang enak, yang salah, saya meminta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Untuk tim Yel Gizi dipersilahkan Kak. Salam gizi, rakyat sehat dan bergizi. Salam gizi, gizi seimbang, tinggi prestasi. Salam gizi, cegah stunting itu penting. PKK Pintu Padang luar biasa. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. PKK Pintu Padang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sekali lagi. Tanaman obat keluarga juga ada, protein hewani ada di sana untuk kebutuhan gizi kita. Mari, mari, mari kita semua manfaatkan hijau di sini kecil. Cabai, oh iya cabai hijau ya, cabai hijau dari kampung. Pedas ya? Pedas. Pedas tapi manis. Iya. Tanaman obat keluarga juga ada, protein hewani ada di sana untuk kebutuhan gizi kita. Mari, mari, mari kita semua manfaatkanlah halaman kita dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Sejuk dan indahnya rumah kita, gemericik air kolam ikan, halaman asri teratur indah dan nyaman, itulah hatinya PKK. Sayur buah aneka rupa, tanaman obat keluarga juga ada, protein hewani ada di sana. Mari, mari, mari kita semua manfaatkanlah halaman kita dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Buah aneka rupa, tanaman obat keluarga juga ada, protein hewani ada di sana untuk kebutuhan gizi kita. Mari, mari, mari kita semua manfaatkanlah halaman kita dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Kan saya bilang panen mau dipanen. Ada betulung. Iya, bisa. Pertanian ya. Itu ada dari sebelah sana masih ada. Pilalah kita yang beli rumahnya langsung. Iya, kecil ya. Ini ada lagi dalam mobil ya. Iya, ini pakai pisau ya. Video kan. Ini mau bisa menambah. Ini aja, ini mau lagi bagi. Ini foto lagi. Ini Bu.
Biar rame itu kan. Ini Bu, satu lagi. Oh iya. Itu betul loh itu. Apa ya? Masak. Jadi rumahnya sekarang ini bayarnya kita ganti maafkan kan Bu. Tapi ini juga udah apa ini benar lagi satu lagi. Temannya lagi kalau mahal boleh dibawa cabenya. Oh betul ini ya Bu ya. Tanaman obat warga juga ada, protein hewani ada di sana untuk kebutuhan gizi kita. Mari kita semua Kacang panjangnya. dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Dengan tanaman berguna, keluarga sehat sejahtera. Habis. Kedua labu dalam pembibitan. Iya, diambil pembibitan. Pembibitan. Jadi ini pembibitannya kalau udah bibit, orang tuh diambil kalau ke rumah lah. Inilah kalau halaman yang sempit, jadi terakhir ditaruh. Tapi-nya garam. Dari